jika Anda baru mengenal AI atau belum sempat mengikuti semua perkembangan terbaru dan Anda telah mendengar banyak gosip tentangnya, dalam satu video ini saya ingin menunjukkan semua yang perlu Anda ketahui tentang AI untuk menjaga Anda tetap terkini. Jadi kembali pada November 2022, sebuah perusahaan yang relatif tidak dikenal bernama OpenAI meluncurkan sebuah situs web gratis bernama ChatGPT. Dalam 1 bulan setelah itu, lebih dari 100 juta orang di dunia mencoba ChatGPT. Jadi, apa sebenarnya ChatGPT itu? Dalam istilah paling sederhana, itu hanyalah sebuah chatbot yang bisa membantu Anda menulis teks atau menjawab pertanyaan Anda. Dan itulah momen pertama di mana AI menjadi mainstream. AI sudah ada sejak lama, tapi sebenarnya belum pernah memiliki momen seperti saat ChatGPT AI generatif memberikannya. Gelombang baru AI yang dimulai oleh ChatGPT disebut AI generatif. Ini berarti bisa menghasilkan hal-hal seperti teks, kode komputer, gambar, video, dan audio juga. Sekarang, ada banyak alat AI berbeda sejak ChatGPT muncul yang bisa menghasilkan satu atau lebih dari hal-hal ini. Di puncak daftar aplikasi yang bisa menghasilkan teks termasuk ChatGPT yang pertama kali menjadi mainstream. Setelah itu, Microsoft juga memperkenalkan chatbot AI di dalam mesin pencari Bing yang disebut Bing Chat, tapi hampir setahun kemudian mereka mengganti namanya menjadi Copilot. Google merilis satu yang disebut Google Bard yang baru saja diganti namanya jadi Google Gemini. ChatGPT mendapat pesaing yang berbeda bernama Claude dari sebuah perusahaan rintisan bernama Anthropic. Meta juga merilis satu, X.com merilis satu. Jadi semua perusahaan besar pada dasarnya menciptakan model AI generatif mereka sendiri. Semua model AI generatif ini yang bisa menghasilkan teks sebagai keluarannya disebut model bahasa besar. Jadi pikirkan AI generatif sebagai kategori besar AI dan di dalamnya Anda memiliki model bahasa besar yang masuk ke dalam kategori ini. Bagaimana model bahasa besar ini bekerja sebenarnya? Bagaimana mereka terlihat begitu cerdas? Model bahasa besar ini pada dasarnya dilatih selama berbulan-bulan, terkadang bertahun-tahun pada sejumlah besar data teks. Data teks ini bisa berupa informasi publik, misalnya dari berbagai situs web, dari buku teks, terkadang dari informasi pribadi yang perusahaan-perusahaan tertentu memiliki akses kepadanya. Ini bisa jadi jutaan, terkadang miliaran kata teks yang melatih model ini. Dan setelah dilatih, karena mereka telah melihat begitu banyak kata di luar sana, mereka menjadi mesin tebakan yang luar biasa. Semua perusahaan yang saya sebutkan sejauh ini memiliki model dasar ini, tetapi ada beberapa model bisnis di belakangnya yang relevan untuk orang biasa yang menggunakan ini. Meta, misalnya, memiliki model bahasa besar yang mereka kembangkan yang disebut LLama, tetapi mereka memutuskan untuk membuka sumber model ini, artinya setiap pengembang atau pemilik bisnis bisa menggunakannya untuk membangun aplikasi dan alat AI di atas LLama tanpa biaya. OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT, model dasarnya adalah GPT, dan perusahaan lain yang saya sebutkan, Anthropic, memiliki cloud. Mereka tidak bersifat open source, tetapi mereka memiliki sesuatu yang disebut API. Dan dengan API, Anda pada dasarnya bisa membayar mereka untuk menggunakan teknologi mereka. Ini berarti banyak orang bisa menggunakan teknologi di balik ChatGPT dan Claude, dua model bahasa besar di luar sana, untuk benar-benar membangun jenis aplikasi AI apapun yang mereka inginkan. Tapi untuk orang sehari-hari yang saya buat video ini untuk mereka, kita tidak perlu tahu tentang API, kita hanya akan menggunakan versi reguler dari ChatGPT dan Claude dan model lainnya.
Ada banyak sekali kasus penggunaan yang sangat praktis untuk orang dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, kita semua mungkin menulis setidaknya 1 email setiap hari. Jadi, model-model ini bisa menulis email itu untuk Anda. Anda bisa melakukan itu di dalam Bard atau Gemini. Anda bisa melakukannya di dalam ChatGPT. Bard atau Gemini misalnya terhubung melalui ekstensi dengan Gmail Anda, jadi Anda bisa benar-benar membaca Gmail Anda dan membantu Anda membalas dengan menyusun balasan itu. Anda bisa memeriksa ulang dan menulis ulang teks yang ada untuk membuatnya lebih formal, lebih pendek, lebih profesional, lebih ramah. Anda bisa menerjemahkan bahasa apapun, termasuk bahasa Indonesia. Anda bisa berbrainstorming. Jadi, seringkali saya akan memiliki percakapan bolak-balik dengan ChatGPT untuk menghasilkan solusi untuk masalah. Anda bisa membuat tabel dan spreadsheet. Anda bisa menulis code bahkan jika Anda bukan programmer. Anda bisa mengambil tangkapan layar misalnya dari halaman web dan berkata, tulis code untuk mendapatkan sesuatu yang terlihat seperti ini. Ini adalah sesuatu yang bisa Anda lakukan dengan versi berbayar dari ChatGPT misalnya. Beberapa platform ini bahkan memiliki alat di mana mereka bisa menganalisis PDF yang Anda berikan dengan semua jenis data berbeda yang hampir tidak mungkin dilakukan, hampir menjadi ilmuwan data dengan alat AI ini. Dan beberapa dari ini akan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada yang lain. Jadi, terkadang Anda mungkin ingin menggunakan ChatGPT jika Anda menulis atau merangkum teks, tetapi mungkin ketika Anda melakukan penelitian, Google Gemini akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Jadi, ada baiknya untuk mencoba beberapa model. Versi gratis dari beberapa model ini tergantung pada apa yang Anda lakukan sehari-hari. Jika Anda berat pada penelitian dan memerlukan penjelajahan internet yang berat, Google Gemini dan Microsoft Copilot biasanya melakukan pekerjaan yang lebih baik. Tapi dalam beberapa kasus, jika Anda melakukan penulisan berat atau pengiriman email dan segala macam hal berbeda, ChatGPT bisa mengungguli mereka. Jadi, coba sendiri untuk melihat mana yang paling cocok dengan kegiatan sehari-hari Anda yang terbaik. Selain dari model bahasa besar, ada sisi lain dari AI generatif juga. Teknologi lain yang masuk dalam kategori AI generatif disebut model difusi. Tidak seperti model bahasa besar yang kita bahas, model difusi benar-benar dirancang untuk menciptakan gambar, video, dan audio lagi dari teks prompt. Sekarang ini dilatih dengan cara yang serupa dengan model bahasa besar yang kita bahas, tetapi mereka tidak dilatih pada teks, mereka sebenarnya dilatih pada gambar dan suara. Jadi, aplikasi terkemuka di dunia ini bisa mengambil teks prompt dan kemudian memberi Anda gambar atau video atau file audio seperti file musik sebagai keluarannya. Sekarang, di alat AI teks ke gambar saat ini, perusahaan terkemuka adalah Midjourney, tetapi OpenAI memiliki alat yang sangat bagus juga yang disebut DALL-E, dan itu tersedia di dalam ChatGPT dengan upgrade berbayar. Tapi Meta, Google, Adobe, sebenarnya sebagian besar perusahaan besar di luar sana memiliki beberapa model teks ke gambar yang sangat bagus juga. Dan ada satu perusahaan yang ingin saya sebutkan secara khusus yang disebut Stability AI, karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki model open source yang sangat bagus, dan itu disebut Stable Diffusion. Jadi, Anda akan melihat banyak aplikasi yang berbeda yang bisa mengubah teks prompt menjadi gambar yang menggunakan teknologi open source itu yang disebut Stable Diffusion.
dan Stability AI, perusahaan yang membuka sumber Stable Diffusion, sebenarnya memiliki dua aplikasi yang sangat bagus. Satu disebut Dream Studio dan yang lainnya yang sangat populer disebut Clip Drop. Dan karena video diciptakan oleh urutan gambar, teknologi ini bisa digunakan untuk membuat video generatif juga. Jadi, Anda dapat menggunakan Runway atau Kyber, dan itu adalah beberapa perusahaan yang bekerja pada generasi video AI text ke video. Dan di dunia audio, karena model difusi ini bisa menghasilkan musik dan audio, ada perusahaan yang disebut Eleven Labs yang bisa menciptakan suara yang sangat mirip manusia dari teks prompt sederhana dalam banyak aksen dan bahasa yang berbeda. Dengan Eleven Labs, Anda juga bisa mengkloning suara Anda sendiri. Sebagai rangkuman, perjalanan kita melalui dunia AI generatif menunjukkan betapa luas dan dinamisnya teknologi ini, mulai dari ChatGPT hingga model bahasa besar dan teknologi model difusi. Tujuan akhir dari inovasi ini, seperti yang digariskan oleh perusahaan-perusahaan terdepan seperti OpenAI, adalah mencapai kecerdasan umum buatan AGI, sebuah bentuk AI yang mampu memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di semua bidang seolah-olah memiliki kecerdasan manusia. Misi ini membuka potensi tak terbatas untuk masa depan di mana AI tidak hanya sebagai alat tapi sebagai mitra dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya harap pembahasan kita hari ini tidak hanya memberi Anda wawasan tentang kemajuan terkini dalam AI, tapi juga memicu keingintahuan dan inspirasi untuk terus belajar dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru dengan AI. Terima kasih telah menonton, dan saya berharap dapat berbagi lebih banyak lagi dengan Anda di video-video berikutnya. Mari kita terus bertumbuh dan berkembang bersama di era AI ini.